Formasi Indonesia U23, rasa timnas senior di Piala Asia U23. Informasi bola selanjutnya, PSSI mau Martin Paes jadi WNI dulu. Soal main di timnas Indonesia, itu urusan nanti. Dan informasi bola yang terakhir, Tony Cowan, pemain keturunan yang beri kode untuk bela timnas Indonesia. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, timnas Indonesia U23 bisa menerapkan susunan pemain yang berisi beberapa punggawa timnas senior di Piala Asia U23 2024. Berdasarkan regulasi AFC, pemain yang bisa tampil di Piala Asia U23 2024 adalah mereka yang lahir setelah 1 Januari 2001. Oleh karena itulah, timnas Indonesia punya pemain dalam jumlah yang signifikan yang sah untuk masuk skuad. Saat ini ada 11 pemain di bawah 23 tahun yang masuk skuad timnas Indonesia di Piala Asia 2023-2024. Para pemain ini bisa didaftarkan ke skuad Piala Asia U23 2024. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Elkan Baggett, Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Pratama Arhan, Hernando Ari, Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Hoki Caraka, dan Ramadan Sananta. Dari daftar pemain itu, sejatinya pelatih timnas Indonesia U23 Sinteyong bisa memainkan seluruh pemain tim senior yang memenuhi kriteria usia ke dalam susunan pemain timnas U23. Namun, kembali lagi, pemain pilihan Sinteyong merujuk kepada kebutuhan tim dan kondisi pemain pada setiap pertandingan. Sinteyong dapat mempercayakan posisi kiper pada sosok Hernando Ari. Pada Piala Asia kemarin, Hernando Ari menjadi pilihan utama karena selalu tampil di 4 laga yang dijalani oleh timnas Indonesia. Kemudian di benteng pertahanan ada 3 nama yang bisa dipasang sebagai bek tengah. Mereka adalah Elkan Baggett, Justin Hubner, dan Rizky Ridho. Ketiganya juga jadi pilihan utama Sinteyong di Piala Asia 2023 lalu. Lalu sebagai wingback kanan dan kiri, Sinteyong juga punya sosok yang tepat. Pratama Arhan merupakan andalan Sinteyong di Piala Asia 2023, sementara Witan Sulaiman juga sempat dimainkan sebagai wingback kanan dalam uji coba melawan Libya. Sementara di lini tengah, Sinteyong bisa mempercayakan duet dari Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand. Ivar sudah menunjukkan kualitasnya sebagai gelandang tangguh di Piala Asia 2023, begitu juga dengan Marcelino yang tampil impresif di berbagai posisi. Sedangkan barisan depan timnas Indonesia U23 juga punya opsi yang menjanjikan. Rafael Struijk bisa dipasang winger kiri, kemudian Hoki Caraka dan kecepatan berlari yang mumpuni bisa dipasang di kanan. Ya, posisi ujung tombak dapat jadi milik Ramadan Sananta. Ketajamannya sangat dinanti jika pemain Persis Solo itu sudah pulih dari cedera. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, polemik naturalisasi Martin Paes, Arya Sinulinga tegaskan PSSI ingin sang pemain jadi WNI dulu sebelum bermain untuk timnas Indonesia. Proses naturalisasi Martin Paes terus berjalan meski diterpa kabar kurang baik soal kemungkinan gagal bermain untuk timnas Indonesia. Ya, isu tersebut berkembang seiring kabar yang menyebut jika Martin Paes sudah pernah bermain untuk timnas U21 Belanda di ajang resmi FIFA. Saat itu Martin Paes tercatat sudah berusia 22 tahun dan karena hal inilah sang pemain terancam gagal membela timnas Indonesia. Namun kemungkinan bermain untuk timnas Indonesia dirasa tetap ada jika melihat salah satu ayat pasal 9 FIFA yang diungkapkan oleh Hassani Abdul Ghani. Kasus Martin Paes dinilai sama seperti Jordi Amat yang pernah membela timnas U21 Spanyol. Hassani menyarankan PSSI agar melihat pasal lain guna memperjuangkan pemain tersebut. Sementara itu PSSI lewat Arya Sinulinga merespon dengan mengucapkan terima kasih kepada Hassani, tapi menyebut situasi Paes berbeda dengan Amat. Tapi yang pasti kan permasalahan Martin Paes ini berbeda dengan Jordi Amat. Mengenai pasal yang dibicarakan Pak Hassani ya, sudah kami teliti, tapi ada proses yang memang harus kami kerjakan terlebih dahulu. Masih menurut Arya, PSSI saat ini berfokus agar Martin Paes bisa lebih dulu mendapatkan status WNI lewat proses naturalisasi. Jika tujuan ini sudah dicapai, barulah PSSI akan berkoordinasi dengan FIFA guna memperjuangkan Paes agar bisa bermain untuk timnas Indonesia. Arya Sinulinga meyakinkan kepada Hassani untuk percaya kepada tim legal PSSI yang berada langsung di bawah komando sang Ketua Umum Erick Thohir. Saat ini PSSI tidak bisa menjanjikan sesuatu yang masih belum pasti, namun tetap memperjuangkan hal yang diinginkan oleh Martin Paes.
Saya yakin Pak Hasani kan percaya dengan tim legal PSSI ini karena ada di bawah komando Pak Ketua Umum PSSI ya. Jadi memang sekarang fokus kami itu berusaha untuk semaksimal mungkin agar Martin Paes itu bisa dinaturalisasi dulu. Dan setelah itu tahapan selanjutnya yang dilakukan yaitu proses ke FIFA-nya. Jadi memang tanpa proses naturalisasi dulu kami tidak bisa melangkah jauh dengan FIFA. Kami nggak pernah suka berjanji seperti yang dibicarakan oleh Pak Ketua Umum PSSI. Kalau bisa ya bisa. Nah saat ini kami masih berjuang dan tidak mau terlebih dahulu kasih janji yang tidak pasti. Pak Hasani sekarang fokus dulu di Komisi PSSI dan biarkan kami yang menyelesaikan masalah ini, kata Arya Sinulinga. Dan informasi bola yang terakhir, ya muncul lagi talenta pemain keturunan yang bisa membela timnas Indonesia yaitu Tony Cowen. Mencuatnya nama Tony Cowen ini berawal dari laporan Instagram @football.indonesia. Tony dikabarkan memang lahir di Belanda, tapi ia punya keturunan Indonesia karena kakeknya berasal dari Bali. Oh iya, kakek saya lahir dan besar di Bali, tapi saya dan orang tua saya lahir di Belanda, kata Tony Cowen. Menariknya postingan ini diunggah ulang oleh Tony serta ibunya Corina Cowen. Berkat tindakannya itu banyak yang meyakini bahwa pemain yang berposisi sebagai kiper ini bersedia membela timnas Indonesia. Tentu hal ini masih panjang karena Tony Cowen sangat muda, saat ini masih berusia 14 tahun. Dalam laporan itu disebutkan bahwa Tony Cowen lahir pada 4 Oktober 2009, artinya umurnya masih 14 tahun. Meski baru 14 tahun, tinggi badannya sudah 176 cm. Saat ini Tony merupakan pemain FC Dordrecht U15 dan sebagai informasi, klub ini merupakan klub yang membina salah satu talenta tanah air yakni Mahesa Eka Yanto. Sebelum bermain di FC Dordrecht, Tony Cowen sempat bermain bagi SC Weilburg ketika usianya berusia 9 tahun. Dilansir dari laman SC Weilburg, Tony mengungkapkan kehidupan pribadinya di mana ia tinggal di Steenbergen bersama orang tuanya, Toon Cowen dan Corina Cowen. Masih dari sumber yang sama, Tony sendiri mengidolai Feyenoord Rotterdam dan mengidolai sosok Justin Bijlow yang menjadi kiper utama klub tersebut. Ya, selain bermain di SC Weilburg, Tony Cowen juga sempat berlatih di klub Belgia, Waslam Beveren, lalu di RKVV Roosendaal dan juga NAC Breda. Nah, timnas Indonesia butuh kiper keturunan. Timnas Indonesia sendiri memang butuh kiper keturunan walau punya penjaga gawang yang apik. Saat ini misalnya skuad Garuda memiliki Hernando Ari serta Nadeo Argawinata yang merupakan kiper terbaik di tanah air. Ya, walau begitu Sinteyong tetap merekomendasikan kiper agar dinaturalisasi. Ia adalah Martin Paes yang bermain di FC Dallas dan kini sedang menjalani proses naturalisasi. Sayangnya, proses naturalisasi Martin Paes harus terkendala oleh aturan FIFA. Sehingga PSSI pun masih mencari cara agar Martin Paes eligible untuk membela timnas Indonesia.